Bapak Budi Santoso. Selamat datang juga kepada para pejabat tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hadirin yang kami hormati, selamat datang di acara konferensi pers perihal kinerja ekspor semester 1 tahun 2025. Sebagai informasi, kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir lebih dari 40 media yang terdiri atas media cetak, media daring, dan media elektronik. Mengawali acara hari ini, kita akan langsung mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Menteri Perdagangan yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Bapak Budi Santoso, dengan hormat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Madya, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi Pratama, staf khusus, rekan-rekan dari media, dari pers yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan pada siang ini. Dan pada kesempatan yang bahagia ini saya ingin sampaikan beberapa poin penting. Yang pertama berkaitan dengan kinerja perdagangan ekspor semester pertama tahun 2025, dan yang kedua adalah strategi Kementerian Perdagangan atau pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekspor dan neraca perdagangan. Rekan-rekan media, bahwa pada tahun 2025 perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan sehingga diperlukan kebijakan yang strategis untuk mempertahankan stabilitas sekaligus memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan. Beberapa lembaga dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 akan tumbuh pada kisaran 2,7% sampai 3,3%, sedikit lebih baik dibanding tahun 2024. Sementara proyeksi volume perdagangan dunia diprediksi meningkat 3,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan dan mencapai 8% pada tahun 2029 sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi Bapak Presiden. Rekan-rekan media yang saya hormati, untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi tersebut, perlu diciptakan fondasi ekosistem ekonomi yang kuat yang dimulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Presiden telah mencanangkan berbagai program prioritas Presiden, mulai dari makan bergizi gratis, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi Desa Merah Putih. Program prioritas tersebut akan menciptakan ekosistem ekonomi yang pada akhirnya akan dapat menopang kinerja ekspor Indonesia. Dalam rangka peningkatan kinerja ekspor, kami telah melakukan penghitungan terkait target ekspor yang harus dicapai pada periode 2025-2029. Untuk tahun 2025 kami menargetkan peningkatan ekspor sebesar 7,1%, dan tentu saja Kementerian Perdagangan melakukan berbagai program untuk mendukung tercapainya target tersebut. Bapak Ibu, rekan-rekan dari media yang saya hormati, di tengah dinamika dan kebijakan di atas, neraca perdagangan bulan Juni 2025 surplus 4,10 miliar US dollar, melanjutkan tren surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei tahun 2020, dan secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia periode semester pertama adalah 19,48 miliar US dollar atau lebih tinggi ya dibandingkan tahun lalu, yaitu 15,58 miliar US dollar. Surplus tersebut dihasilkan dari surplus perdagangan non-migas sebesar 28,31 miliar US dollar dan defisit perdagangan migas sebesar 8,83 miliar US dollar. Total ekspor selama semester 1 tahun 2025 mencapai 135,41 miliar US dollar
atau naik 7,70%. C2C, peningkatan ekspor kumulatif tersebut didukung oleh penguatan ekspor non-migas 8,96% atau menjadi 128,39 miliar US dollar dan penurunan ekspor non-migas 11,04% atau menjadi 7,03 miliar US dollar. Kinerja ekspor nasional pada semester 1 2025 telah menunjukkan pertumbuhan yang positif yang menjadi sinyal kuat bagi pencapaian target ekspor tahunan. Target ekspor tahunan nasional kita tadi saya sampaikan 7,10% dan dalam semester 1 ini 7,70%. Next. Kemudian kalau kita lihat mitra dagang kita atau surplus kita tertinggi adalah ke Amerika, yaitu menyumbangkan surplus yang tertinggi sampai semester 1 ini sebesar 9,92 miliar. Ini pertanda bahwa produk-produk Indonesia masih punya daya saing meskipun ini belum diberlakukan tarif resiprokal ya. Jadi nanti kita akan monitor terus dan kita tentu akan berupaya setelah dilakukan pemberlakuan tarif resiprokal, ekspor kita tetap terus meningkat. Kemudian disusul oleh India sebesar 6,64%, Filipina 4,36%, Malaysia 3,07% dan Vietnam 2,21%. Kemudian kalau kita melihat dari kawasan ASEAN ya, pangsa pasar kita atau surplus kita sebesar 9,6 miliar, kemudian EU 3,8 miliar. Ini kalau EU mudah-mudahan ini kan belum diberlakukan EU CEPA ya, surplus ini. Nah nanti harapan kita akan semakin meningkat karena ini pertanda yang baik bahwa sebelum diberlakukan EU CEPA pun ekspor kita terus mengalami peningkatan. Termasuk juga dengan Eurasia yang meskipun surplus kita baru mencapai 0,007 miliar US dollar. Memang kita mengalami beberapa defisit dengan negara lain termasuk dengan RRT, tapi kalau kita lihat defisit RRT ini sebenarnya RRT adalah tujuan ekspor utama Indonesia yaitu sebesar 29,31 miliar US dollar dan yang kedua adalah Amerika sebesar 14,79, kemudian disusul India, Jepang dan Malaysia. Jadi memang tujuan utama atau pasar utama ekspor kita nomor 1 tetap RRT. Next. Kemudian kalau kita lihat dari struktur ekspor kita, bahwa ekspor kita, pangsa pasar ekspor kita, industri pengolahan sebesar 83,81%, kemudian pertambangan dan lainnya 13,53% dan pertanian 2,64%. Kalau kita lihat dari sektor pertahanan ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 49,77%, kemudian disusul industri pengolahan sebesar 16,57% dan pertambangan dan lainnya mengalami penurunan sebesar 25,23%. Next. Komoditas yang mengalami pertumbuhan tertinggi ekspor kita semester 1 yaitu kakao dan olahan yaitu naik 129,86%, kemudian kopi, teh dan rempah-rempah naik 86,5%, timah dan barang daripadanya 80,88%, aluminium dan barang daripadanya 74,3% dan berbagai produk kimia 54,12%. Kemudian kalau kita lihat negara tujuan ekspor, dan ini dari top 20 ya, 20 besar ekspor kita yang mengalami pertumbuhan cukup tertinggi yaitu adalah Swiss. Swiss ini adalah bagian dari EFTA ya, European Free Trade Agreement, jadi kita mempunyai perjanjian dengan Swiss dan sekitarnya. Kemudian Arab Saudi 49%, Thailand 45%, Bangladesh 38% dan Singapura 28%. Kawasan dengan pertumbuhan tertinggi semester 1 Asia Tengah 92%,
Afrika Barat 57%, Afrika Timur 52%, Amerika Selatan 48%, dan Afrika Selatan 43%. Rekan-rekan dari media, kita sekarang tahun ini sudah banyak menyelesaikan perjanjian dagang, ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pasar Afrika. Ya, jadi walaupun ke pasar Afrika itu sudah kita mulai, tetapi Afrika itu kebanyakan maunya perundingannya per kawasan. Kita akan mencoba kalau bisa kita melakukan secara bilateral biar lebih cepat prosesnya. Next. Kemudian struktur impor, tadi saya sampaikan kita mengalami defisit, tetapi apa yang kita impor ya? Sebenarnya yang kita impor adalah bahan baku dan penolong itu sebesar 71,38%, kemudian barang modal 19,84% dan barang konsumsi 7,7%. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan impornya, barang modal itu naik ya cukup signifikan 20,9%, barang konsumsi turun 2,47%, kemudian bahan baku atau penolong naik 2,56%. Artinya bahan baku penolong dan barang modal ini untuk proses industri, sehingga dengan demikian proses industri di dalam negeri berjalan dengan baik. Baik, next. Nah, kemudian apa yang kita lakukan ke depan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan ekspor kita? Yang pertama, baik ya, sebelum ke situ tadi coba yang perjanjian dagang tadi sepertinya ada yang kelewat. Perjanjian dagang kita sudah menyelesaikan dan dalam misalnya EU-CEPA, mudah-mudahan bulan September sudah bisa kita tandatangani. Kemudian Indonesia-Kanada CEPA juga sudah selesai. Mudah-mudahan Desember Pak ya, sudah bisa kita tandatangani. Indonesia-Peru CEPA sekarang dan berunding targetnya Agustus ditandatangani Pak ya. September. 11 Agustus mudah-mudahan bisa kita tandatangani. Kemudian IAU CEPA juga sudah selesai. Dan Indonesia-Tunisia sebenarnya sudah selesai, tapi tinggal waktu, minta waktu untuk tanda tangan saja. Dan sekarang yang masih proses Indonesia GCC FTA, ASEAN Kanada FTA, Indonesia Turki PTA, Indonesia Sri Lanka PTA, dan Indonesia Mercosur CEPA. Nah, ini yang sudah berjalan. Tadi saya sampaikan bahwa kita juga sekarang mulai masuk ke Afrika, mudah-mudahan paling tidak tahun ini sudah mulai pendekatan ke negara Afrika. Next. Nah, kemudian strategi yang kita lakukan untuk menghadapi tarif resiprokal Amerika misalnya ya. Yang pertama adalah intensifikasi perundingan dengan diplomasi dengan Amerika yang saat ini sedang berjalan, kemudian penataan kebijakan perdagangan, pengamanan pasar dalam negeri, dan untuk menjaga keberlanjutan industri nasional, kemudian optimalisasi kelembagaan, yaitu mekanisme trade remedies melalui BNTB dan BMAD, pemberdayaan UMKM melalui UMKM bisa ekspor, perluasan pasar ekspor melalui percepatan perundingan yang tadi sudah kami jelaskan, dan meningkatkan diplomasi perdagangan regional, multilateral, serta menekankan pentingnya rule-based trade. Next. Kami juga tentu mengedepankan UMKM. Kenapa? UMKM ini sebenarnya produknya sudah siap ya di seluruh Indonesia, dari desa, kelurahan, kemudian kabupaten kota. Cuman memang sebagian besar belum terstandarisasi. Untuk itu kita akan mengoptimalkan produk-produk UMKM yang mempunyai peluang ekspor dengan berbagai strategi daya saing UMKM seperti pengembangan produk ekspor, pengembangan pelaku usaha ekspor, pengembangan pasar ekspor, kemudian juga sertifikasi produk sebagai persyaratan ekspor untuk negara-negara tertentu dan produk-produk tertentu, kemudian pelatihan ekspor, dan juga nanti tanggal 15 sampai 19 kita akan melakukan Trade Expo yang kita akan mengundang buyer dari berbagai negara melalui perwakilan dagang kita di luar negeri. Dan juga kemarin kami membuka export center ya di
Balikpapan dan di Batam, yang tadi salah satu fungsinya adalah bagaimana meningkatkan ekspor UMKM kita ke luar negeri. Next. Kami juga ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kita mempunyai program UMKM Bisa Ekspor dan sampai dengan bulan Juli sudah ada transaksi sekitar 90,04 juta US, ya, dan ini 70% ya 70% dari UMKM yang kita fasilitasi melalui business matching dengan perwakilan kita ini rata-rata belum ekspor, jadi 70% belum ekspor. Jadi ini sesuatu yang saya kira sangat bagus untuk meningkatkan atau membuat ya UMKM ini bisa naik kelas sehingga dia bisa melakukan ekspor ke berbagai negara dengan fasilitas yang kita berikan melalui business matching dengan perwakilan. Saya kira demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan capaian kinerja ekspor semester 1 tahun 2025. Mudah-mudahan apa yang kita capai semester 1 ini terus meningkat pada semester kedua tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi 3 media dengan menyebutkan nama dan media. Silahkan. Selamat siang Pak. Selamat ini siang Pak. Terkait dengan ekspor ya. Oh, ya iya, Pak. sesuai itunya ya. Enggak jadi berarti. Selamat siang Pak, saya Aulia dari Detikom. Kan berkaitan dengan ekspor, tadi juga ada soal intensifikasi perundingan dengan US. Nah, tapi kan ini juga berkaitan dengan ekspor tarif ya Pak, tetap. Nah, ini kan berlakunya katanya 7 Agustus. Nah, menjelang itu berlaku, apakah masih ada kita negosiasi lagi dengan US? Terus apakah ada harapan kita tarifnya turun? Terus sebenarnya komoditasnya apa aja sih Pak yang akan kena tarif impor tersebut ke sana? Terus yang terakhir isu sih Pak, soalnya pengusaha wadah makanan tuh protes kalau ada dibukanya impor food tray. Nah, itu gimana tanggapan dari Apa Pak? pengusaha wadah makanan protes kalau impor food tray itu dibuka Pak? Food tray, wadah makanan MBG itu mereka protes kalau itu dibuka. Nah, respon dari Kemendak gimana? Karena pengusaha dalam negeri itu sebenarnya sanggup gitu Pak untuk memenuhi gitu. Itu aja Pak. Makasih. Baik, Langsung. Baik, jadi yang pertama sekarang prosesnya masih berjalan ya. Memang yang resiprokal kan kita dapat 19% itu berlaku 7 hari setelah tanggal 31 Juli kan kalau di pengumumannya. Dan sekarang proses negosiasi juga masih berjalan sebenarnya. Mudah-mudahan sebelum 1 Januari sudah selesai. Untuk komoditas mungkin belum saya sampaikan dulu ya komoditas apa, tetapi paling tidak di dalam proses negosiasi nanti kita juga ingin mendapatkan penurunan tarif ya, seperti komoditas yang tidak dimiliki atau tidak diproduksi oleh Amerika. Kemudian putre ini kan memang dibuka ya, itu untuk kepentingan makan bergizi gratis ya, karena kita banyak membutuhkan produk itu. Kalau misalnya di dalam negeri aja kan kita tidak melarang menggunakan produksi dalam negeri, tetapi impor juga boleh karena kebutuhan kita sangat besar. Oke? Baik, berikutnya. Silakan. Ya, izin Pak Menteri, saya Suparjo Ramalan dari kompas.com. Terkait hasil kesepakatan sepak Pak Menteri, ini kan disebut bahwa 95% produk dari RI ini bebas bea masuk atau 0% yang diterapkan oleh Uni Eropa. Nah, pertanyaan saya kira-kira produk seperti teknologi dan lain-lain yang bakal
diekspor dari Uni Eropa ke Indonesia bakal bebas bea masuk juga atau seperti apa Pak Menteri? Kalaupun ada kira-kira produk yang berpotensi untuk bebas bea masuk apa aja? Terima kasih. Baik, nanti kan Oktober sudah kita tanda tangani ya, jadi secara detailnya kita sampaikan. Tetapi begini Pak ya, jadi perundingan ini kan memakan waktu 10 tahun. Tentu 10 tahun itu waktu yang yang kita gunakan. Kenapa menjadi lama? Karena tentu kita mementingkan kepentingan nasional, sehingga prosesnya pun tidak mudah, baik itu bagi Indonesia maupun bagi EU. Ya tentu negosiasi atau kesepakatan ini adalah menguntungkan kedua pihak ya, dan kita mempunyai akses pasar yang cukup besar di Eropa, di 27 negara EU, dan kalau Bapak lihat tadi tren kita kan meningkat, surplus ya. Dengan demikian sebenarnya kita lebih banyak mendapatkan keuntungan ya dengan akses pasar, dan harapan kita ekspor kita akan meningkat, bahkan beberapa pengamat bisa memprediksikan bisa meningkat atau total trade kita itu bisa menjadi 2 kali lipat. Kalau sekarang sekitar 30 miliar US dollar, maka kedepannya bisa mencapai 60 miliar US dollar. Jadi tentu Pak, ya komoditas-komoditas yang kita buka adalah komoditas-komoditas yang tidak mengganggu kepentingan nasional. Jadi kita mencari kepentingan bersama ya, baik EU maupun Indonesia di dalam menegosiasikan komoditas apa yang bisa masuk di masing-masing negara. Ya gitu Pak ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Silahkan dari yang paling depan. Terima kasih. Izin Pak Budi Rika dari Bisnis Indonesia. Mau tanya Pak, ini menyambung soal tarif Trump. Tadi kan Bapak mengatakan kalau target tahun ini, target ekspor tahun ini 7,1% ya Pak. Dengan adanya tarif Trump, apakah targetnya tetap 7,1% Pak hingga akhir tahun? Lalu yang kedua, antisipasi dari Kemendak ini seperti apa Pak dengan adanya tarif Trump yang bakal berlaku 7 Agustus mendatang? Terima kasih. Memang ya, kita ini surplus sebelum diberlakukan resiprokal ya. Nah kita juga harus kita antisipasi pasar Eropa, pasar Amerika seperti apa. Tetapi begini, kalau kita lihat kita ini dapat tarif resiprokal 19%. Artinya ini tarif yang cukup bagus atau tarif yang kecil ya di negara-negara ASEAN, termasuk beberapa negara seperti Malaysia, Filipina ya, dan Thailand. Tetapi ketika kita mau memulai ekspor, kita itu tidak mulai dari startnya, tidak mulai dari nol lagi. Ya. Kenapa? Kalau dulu kita itu bersaing dengan negara lain pada level yang sama, yaitu pada level tarif MFN. Nah sekarang kan berbeda-beda, ada yang tarif rendah, tarif tinggi. Misalnya begini, dulu kita bersaing dengan Cina, Vietnam, India, tetapi mereka bertiga tarifnya juga lebih tinggi. Tetapi kita tetap kembali lagi melihat pasar di Amerika, artinya kalau pasar ke Amerika tetap bergairah terbagus, berarti kesempatan kita akan semakin besar karena kita mendapat tarif yang lebih bagus dibanding negara lain. Jadi upaya terus kita lakukan, dan kita juga sudah mulai mengintip dari 10 produk ekspor kita, produk utama kita, siapa pesaingnya. Pesaing dari 10 produk itu berapa dapat tarif resiprokal, dan saya pikir kita masih kompetitif dengan tarif-tarif yang diberikan kepada negara pesaing kita. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara konferensi pers kinerja ekspor semester 1 tahun 2025 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, khususnya rekan-rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.